Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak pada kali ini. Hari ini hari Senin, dimana pada hari Senin ini adalah pelajaran Bapak, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin sudah kita lewati, yaitu kemarin itu kita mempelajari tentang kajian Quran Surat An-Nisa ayat 59 tentang ketaatan. Nah, di sini dimana hari ini kita akan melanjutkan ke poin B, yaitu kajian hadis tentang taat. Di sini hadis yang terkait dengan perintah taat sangatlah banyak. Salah satunya adalah hadis riwayat oleh Abu Hurairah yang bunyinya an-ani Hurairata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata'ani faqad ata'allahu allaha wa man ya'sini faqad asallaha wa man yuti'il amiro faqad ata'ani wa man yasil amiro faqad asoni. Di mana itu adalah salah satu hadis yang menjelaskan bahwa tentang bagaimana kita taat kepada ulil amri dan kepada Rasul dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini perlu kalian ketahui, di sini ada terjemahan hadisnya juga, bahwa di sini dijelaskan bahwa Abu Hurairah RA berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menaatiku, sungguh dia telah menanti Allah, dan barang siapa bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Di barang siapa menaati seorang pemimpin, sungguh dia telah menaatiku, dan siapa saja yang bermaksiat seorang pemimpin, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Nah, maksudnya di sini dijelaskan bahwa hadis ini menegaskan agar setiap muslim senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada ulil amri. Nah, perlu kita ketahui bahwa di sini ada isi kandungannya kembali, bahwa hadis ini menegaskan agar setiap muslim senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada ulil amri. Nah, maksud ulil amri di sini adalah pemimpin penguasa yang sah dari kalangan kita. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bersifat mutlak, tidak ada tawar-menawar. Selanjutnya, ketaatan kepada ulil amri itu bersifat sementara dan hanya bersyarat, yaitu selagi perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita wajib menaati. Adapun jika perintah itu tidak sejalan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak ada kewajiban untuk kita mematuhinya. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam isi kandungan ini menegaskan tadi itu, bahwa kita itu taat kepada Allah itu harus mutlak, itu tidak bisa diganggu gugat. Berbeda dengan taat kepada ulil amri. Ulil amri itu hanyalah pemerintah. Nah, jika kita dalam pemerintah ini, ketika pemerintah ini selama pemerintah ini tidak memberikan perintah-perintah yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, berarti kita tidak patut untuk mematuhinya. Dan kita wajib, dan apabila pemerintah itu memberikan perintah yang wajib, kita wajib mematuhinya. Nah, di sini bisa kita lihat ada salah satu contoh di situ ada contoh bahwa kita itu taat
kepada Allah itu adalah ilustrasinya kepada Allah bahwa kita harus selalu taat kepada Allah, melaksanakan ibadah sholat dan sebagainya. Banyak perintah-perintah Allah ya yang harus kita taati, dan banyak juga perintah Allah yang harus kita yang tidak boleh yang diperintahkan oleh Allah yang tidak boleh kita laksanakan. Nah, di sini juga ada ilustrasi bahwa kita juga harus taat kepada Rasulnya, kepada Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita harus taat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini juga ada ketika kita berada di sekolah itu harus kita, ini adalah salah satu contoh ketaatan kita kepada Rasul, kepada pimpinan, kepada Allah ya dan sebagainya. Nah, di sini perlu kita sampaikan juga bahwa dalam isi kandungan tadi itu hadis ini menegaskan agar setiap muslim senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya tentunya. Nah, di sini perlu kita ketahui juga bahwa jangan sampai kita bisa ketaatan kita kepada pemerintah atau itu menyamai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi seperti yang Bapak katakan tadi bahwa kalau untuk taat kepada pemerintah itu bisa itu maksudnya selama pemerintah memerintahkan hal-hal yang baik boleh kita taati, tetapi ketika pemerintah memberikan perintah kepada kita itu kurang baik atau tidak baik, itu jangan dilaksanakan. Tetapi kalau perintah Allah itu pasti mutlak harus kita laksanakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam poin C ya, yaitu pengertian taat. Di sini taat secara etimologis berasal dari kata taat. Ta'atan yu'ti'u at-ta'ah ya. Yang artinya apa? Tunduk melakukan perintah melalui pengertian ini ya. Nah, ketaatan di sini mengandung beberapa unsur kesadaran dan adanya perintah yang diikuti, mengikuti perintah dengan terpaksa atau melaksanakan yang tidak diperintahkan tidak dapat disebut taat yang seperti itu. Nah, maksudnya yang disebut dengan taat itu adalah ketika kita belajar di sekolah kita ikuti aturan di sekolah. Ketika kita belajar di rumah kita ikuti aturan di rumah. Dan ketika kita belajar di luar ruangan kita harus patuhi tata tertibnya. Ya, dan sebagainya. Nah, jadi maksudnya di sini itu tidak bisa dikatakan taat ketika kita melakukan perintah dengan terpaksa ya, atau melaksanakannya dengan tidak diperintahkan. Itu tidak bisa disebut taat. Misalkan contoh ketika kita disuruh orang tua misalkan ya untuk membeli sesuatu di warung ya kita harus taat. Tapi kalau dalam dilakukan ketika kita melakukan perintah orang tua tetapi kita di situ hanya menggerutu, terpaksa, tidak ikhlas, nah, itu namanya sama saja tidak taat, seperti tidak masuk kategori taat. Nah, di sini mengerjakan perintah Allah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terpaksa bukanlah bentuk ketaatan. Di sisi lain, mengajarkan sesuatu yang tidak diperintahkan meski dengan penuh ketulusan dan kesadaran juga itu bukan taat, bukan ketaatan ya. Nah, lihat di sini contoh itu adalah salah seorang pengendara motor yang tidak mengikuti atau tidak taat kepada peraturan yang sudah dibuat. Lihat ada yang di belakangnya itu tidak pakai helm, dan yang ada lagi yang bawa motor yang pakai helm sono ini lawan arah ini. Harusnya kan jalurnya ke sono ya, tapi ini malah ke arah sini. Jadi begitu. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, di sini kita sebagai manusia kita harus hidup di negara hukum
Benar, kita harus sadar bahwa di negara kita adalah hukum, dan di sini mari bersama-sama kita menuju kesadaran kita masing-masing untuk saling menghargai dan saling taat, dan taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemerintah atau ulil amri. Nah, di sini selanjutnya kita masuk ke poin D, batasan taat kepada ulil amri, ya. Nah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berlaku mutlak untuk seluruh pemerintah, untuk seluruh perintah dan larangannya. Begitu pula ketaatan kita kepada Rasulnya, karena pada hakikatnya beliau adalah seorang penyampai risalahnya, ya, penyampai risalahnya, risalah dari Allah. Adapun ketaatan kita kepada pemerintah atau ulil amri adalah ketaatan yang bersyarat, seperti yang tergambar dalam batasan-batasan sebagai berikut. Yang pertama adalah taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan berbuat maksiat. Perlu kita ketahui juga, selama ini pemimpin tidak memerintahkan untuk berbuat sesuatu yang mengandung dosa, maksudnya ya. Selama pemimpin tidak memerintahkan untuk berbuat sesuatu yang mengandung dosa, kemaksiatan, dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menaatinya. Banyak hadis yang menjelaskan ini. Salah satunya adalah riwayat Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib itu bahwa Rasulullah SAW menegaskan tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah. Ketaatan itu hanya di dalam kebajikannya. Nah, melalui hadis tersebut tergambar dengan jelas bahwa ketika seseorang pemimpin memerintahkan rakyatnya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah, tidak ada lagi kewajiban taat kepada pemimpin, karena jika ditaati akan menimbulkan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika pemerintah atau kebijakannya tidak bertentangan dengan perintahnya, rakyat harus berusaha menaatinya meski kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kehendak pribadinya, karena memang pada dasarnya hampir mustahil ada kebijakan yang memuaskan semua orang, ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan berbuat maksiat itu rakyat harus selalu berusaha menaatinya meski kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kehendak. Nah, namun di sini juga ada kewajiban ketika pemerintah atau seorang pemimpin memerintahkan rakyatnya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan, itu tidak lagi kita wajib menaatinya, tidak perlu, ya, seperti itu, karena itu akan menimbulkan kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, taat kepada pemimpin meskipun tidak memenuhi hak rakyat. Maksudnya apa? Ada kalanya, ya. Ada kalanya seorang pemimpin banyak menuntut hak-haknya sebagai pemimpin, sementara hak rakyat justru sering diabaikan. Nah, jika hal tersebut terjadi, itulah sisi kelemahan pemimpin, karena ia juga hanyalah manusia biasa sebagaimana juga rakyatnya, ya. Sebagaimana juga rakyatnya. Nah, di sini sementara hak rakyat itu justru sering diabaikan, ya. Jadi di sini hanya saja ia dipilih untuk memegang amanah pada saat itu. Nah, dalam keadaan seperti ini, rakyat tetap harus taat kepadanya selagi perintahnya secara nyata tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan rakyat dan sikap pribadi pemimpin adalah dua hal yang berbeda. Perhatikan di sini riwayat berikut ini. Diriwayatkan dari Al-Qama'ah bin Ali bin Abu Thalib. Maksudnya diriwayatkan dari Al-Qama'ah bin Al-Wa'il. Dia berkata, Salamah bin Yaij, ya, Al-Jaffi pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Nabi, bagaimana pendapatmu jika para penguasa yang memimpin kami selalu menuntut hak mereka atas kami?"
lakukan, tetapi mereka tidak mau memenuhi hak kami. Sikap apa yang sebaiknya kami lakukan? Beliau berpaling, lalu dia tanya lagi kepada beliau 2 sampai 3 kali. Beliau bersabda, dengarkan dan taatilah. Sesungguhnya mereka akan mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan mereka, sebagaimana kalian juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kalian. Nah, maksudnya di sini tentu kita harus bisa memahami bahwa ketika seorang pemimpin yang sekarang misalkan menjabat itu adalah ketika mereka melakukan kesalahan ya, dan mereka tidak berpihak kepada rakyatnya, ya tidak apa-apa. Kita tidak perlu melakukan hal-hal anarkis, dan kita kembalikan kepada Allah. Maksudnya kita kembalikan kepada Allah, apapun yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini itu adalah tanggung jawab mereka-mereka yang menjabat pada kesempatan kali ini. Jadi kembalikan kepada Allah, karena suatu saat hal itu akan suatu hal itu akan dijadikan pertanggungjawaban kembali oleh mereka nanti di akhirat, ya. Nah, di sini melalui hadis tersebut dapat dipahami bahwa ketika rakyat sudah memilih pemimpin, segala resiko harus diterimanya, termasuk jika terjadi salah pilih misalkan, ya. Nah, itu perintah terkait dengan tugas kepemimpinannya harus tetap ditaati, meskipun sikap pribadinya itu tidak seperti serakah, egois atau lemah bertindak, ya. Pada akhirnya masing-masing akan bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa keserakahan pemimpin itu ditanggungnya sendiri, bukan oleh rakyatnya kok, ya. Nah, begitu pula sebaliknya. Hal ini memberikan pelajaran kepada kita agar lebih cerdas dan berhati-hati dalam memilih pemimpin, supaya kemungkinan salah pilih tidak akan terjadi lagi. Nah, jadi resiko nanti kita kalau dalam pemilu lagi itu resiko kita, ya. Jadi kita harus, karena pada saat waktu kita memilih itu adalah orang-orang yang menurut kita baik, dan bila misalkan pada waktu mereka menjabat kurang baik, ya kita harus bisa menanggung resiko itu, ya. Karena itulah dan mereka terpilih secara hukum dan sah, ya, menurut begitu. Nah, di sini ada contoh perilaku taat kepada aturan. Di sini kita bisa melihat ada beberapa anak sekolah yang sedang melakukan piket, ya, di mana itu adalah salah satu tata tertib, ya, di sekolah, bahwa setiap lembaga pendidikan SMK atau mempunyai aturan tersendiri meskipun memiliki kesamaan jenjang dan berada dalam satu daerah. Harus disadari, ya, bahwa aturan itu dibuat untuk kemaslahatan bersama. Jika kita memilih dan pilihan itu banyak menjadi peserta didik di sebuah lembaga pendidikan, sejak awal harus sudah disosialisasikan tentang aturannya, gitu kan. Semestinya ditaati, yang semestinya ditaati. Jika melanggar pasti ada sanksi yang dikenakan. Di antaranya aturan itu pasti saja yang tidak disetujui. Akan tetapi karena Anda atau kita sudah sepakat, termasuk persetujuan dengan orang tua, bahwa kita bersedia menjadi peserta didik di sekolah, kalian menjadi di sekolah, dan kalian itu harus menyetujui aturan di sekolah. Misalkan pada contoh lihat di gambar ini, piket, ya. Nah, selanjutnya ketika kita berada di pemilu misalkan, ya, saat pilkada, ini kita harus taat juga kepada aturan ketika ada saat pilkada atau saat pemilu. Di sini kita tentu memiliki pilihan yang banyak mengenai siapa calon yang akan dipilih. Misalnya ketika yang menang adalah si A, atau yang tentunya memiliki sisi positif dan negatif sebagai manusia. Nah, namun setelah memerintah beberapa tahun, ternyata banyak kebijakan atau aturan yang dibuat tidak kita sukai, gitu. Bagaimana sebaiknya sikap kita? Nah, di sini mengikuti regulasi di Indonesia ada beberapa pilihan yang dapat ditempuh, antara lain yang pertama, ketika kita tidak suka dengan kebijakan-kebijakan yang dengan pemimpin yang kita pilih, gitu kan. Nah, misalkan di sini ada beberapa pilihan yang dapat kita tempuh jika kita tidak suka. Yang pertama,
yaitu mengikuti atau mengkritik dengan benar dan santun, baik itu dilakukan secara pribadi atau bersama-sama, ya. B. Tidak memilihnya pada pilkada atau pemilu berikutnya. Jangan dipilih lagi, maksudnya begitu ya. Ketika pemilu datang, dengan itu sudah merasakan kepemimpinannya, ketika dia pilih dia dan ternyata kepemimpinannya kurang baik, ya kita harus tidak boleh memilihnya lagi. Nah, yang ketiga, jika pemimpin itu melanggar aturan atau pidana, resiko hukum yang akan didapatkan harus diupayakan di depan pengadilan. Jangan lupa, boleh jadi ada pemimpin yang melanggar namun berkat kepintarannya ia tidak tersentuh hukum. Si pemimpin itu tentu nanti akan berhadapan dengan pengadilan Allah di akhirat kelak. Ya, perlu kita ingat juga ya bahwa boleh kita mengajukan jalur hukum ya jika pemimpin itu tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang kita inginkan. Risiko hukumnya yang akan didapat harus diupayakan di depan pengadilan. Nah, namun ketika pemimpin tersebut tidak terjerat hukum, ya itu atau karena kuat kebal hukum, ya itu biarkan saja. Berarti yang boleh kita kalah di dunia, tapi dia akan mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat, ya. Nah, selanjutnya di sini ada kalian melihat gambar lampu merah, di mana itu adalah sebuah rambu-rambu lalu lintas yang dibuat untuk seluruh pengguna jalan demi kepentingan dan kemaslahatan bersama, keselamatan bersama. Nah, akan tetapi apa yang terjadi di sekitar kita? Sebagian besar ego dan kepentingan pribadi yang didahulukan, lalu lintas menjadi begitu semeraut sehingga seakan-akan tidak ada aturan, sampai-sampai trotoar yang semestinya untuk pejalan kaki itu digunakan juga oleh pengendara motor. Jadi menurut data lebih dari 80% kecelakaan dilakukan oleh jenis transportasi ini. Dan tragisnya lagi adalah hilangnya nyawa. Oleh sebab itu semua pengguna transportasi seharusnya kembali kepada aturan yang berlalu lintas yang baik dan benar. Kalian bisa simak gambar-gambarnya di situ, bagaimana anak sekolah taat mengikuti tata tertib, dan juga saat pemilu kada, dan juga lampu merah, dan pengendara yang taat kepada aturan. Dan sampai di sini terima kasih dan sampai jumpa kembali di KBM BDR PKN selanjutnya. Belajar di rumah bersama Andi SPDI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.